Bangkit dan percayalah. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kita masuk di dalam bulan Mei dan tema dari gereja kita bulan ini adalah, di bulan Mei ini adalah menyatakan karunia Roh Kudus. Dan hari ini Daily Devotion terambil dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan ke-7. Dan saya memberikan judul dari renungan pagi hari ini, Hidup dipimpin oleh Roh. Dan kalau kita lihat saudara bahwa saat itu ceritanya Paulus katanya sedang menjelajah daerah-daerah di pedalaman dan tiba di Efesus. Dan di sana di ayat yang pertama dikatakan Paulus menjumpai ada beberapa orang murid katanya. Saya garis bawahi bahwa Paulus sedang berjalan sampai dengan masuk ke pedalaman sampai dengan Efesus, dan dia bersuka cita didapati di sana terdapat beberapa orang murid. Yang luar biasa ceritanya tidak berhenti dari sukacita Paulus, saudara. Di ayat yang kedua, Paulus tanya sama mereka semua, apakah mereka sudah menerima Roh Kudus? Ingat tadi di ayat yang pertama bahwa Paulus menjumpai beberapa orang murid. Ketika ditanya apakah mereka sudah menerima Roh Kudus, mereka bilang, kami belum pernah bahkan mendengar tentang Roh Kudus. Dan pada saat itu Paulus kaget, bagaimana mungkin orang percaya tapi mereka tidak mengerti di dalam karunia Roh itu sendiri. Lalu kata Paulus, lalu kamu dibaptis dengan baptisan apa? Dan mereka bilang bahwa baptisan Yohanes. Dan saya mau bilang begini saudara, bahwa kekristenan tanpa kuasa Roh Kudus, maka itu akan menjadikan kekristenan menjadi agama yang sama dengan semua agama yang lainnya ada di dunia. Kenapa? Karena agama tidak bisa menyelamatkan manusia. Agama semua mengajarkan tentang kebaikan, tapi yang membuat kekristenan berbeda adalah ada karunia Roh Kudus di dalamnya, ada karya Roh Kudus di dalamnya, dan itu yang membuat dampak yang luar biasa buat kita semua. Ayat 4 Paulus jelaskan, ketika Paulus mendengar tentang apa yang terjadi terhadap mereka semua, Paulus jelaskan begini. Baptisan Yohanes adalah baptisan untuk orang itu bertobat, dan ia berkata, Paulus berkata kepada orang banyak, yaitu murid-murid di situ, dikatakan bahwa mereka harus semua percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Garis bawahi bahwa mereka harus percaya kepada siapa saudara? Kepada yang akan datang kemudian, yaitu Yesus, dikatanya. Dan ini yang menjadi penekanan saya hari ini saudara, bahwa status menjadi murid, status bahwa kita melayani saja itu tidaklah cukup. Kalau kita tidak memberi diri untuk hidup dan percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak dipimpin oleh Roh, maka saya katakan bahwa status dan hidup pelayanan kita, saya katakan sia-sia semuanya. Karena tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus, maka semuanya sia-sia. Untuk itu saya mau menekankan buat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu adalah orang yang percaya, saya mau memberikan penekanan bahwa hiduplah percaya kepada Roh Kudus. Jangan hanya fokus kepada pertobatan saja, tapi hidup dipimpin oleh Roh. Kalau saudara hari ini mendengarkan renungan ini, mungkin saudara belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus, maka saya akan memotivasi saudara untuk berdoa dan menerima Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan berbicara buat kami bahwa hidup itu adalah anugerah. Dan hari ini kami mau menaikkan doa. Dan saya mendorong saudara semua untuk yang mendengarkan tayangan Daily Devotion pagi hari ini, untuk membuka hati dan hidup saudara dan berdoa, mengikuti doa yang akan saya sampaikan. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan berbicara di dalam hidup kami. Aku mengakui bahwa Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib, telah menebus dosa-dosa saya. Dan saat ini aku membuka hatiku dan aku mengizinkan Tuhan Yesus untuk masuk dan memimpin kehidupanku. Dan mulai dari hari ini aku percaya bahwa hidupku akan aman di dalam Engkau. Karena Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat, dan Engkaulah yang akan memimpin kehidupanku. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dan kami naikkan di dalam satu nama penuh kuasa, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hidup dipimpin oleh Roh, dan hiduplah di dalam berkemenangan. Tuhan memberkati kita semua. God bless.